الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جاهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Alamin atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita untuk bermajelis. Allah mudahkan kita untuk menghadiri salah satu taman-taman surga. Sebuah majelis yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian mendapati taman surga, maka mampirlah di sana. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksudkan dengan taman surga ya Rasulullah? Karena difahami oleh mereka taman surga itu nanti di hari akhirat. Maka Nabi SAW menjawab, hilaqul dzikr, halaqah dzikir, yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita kepada syariat dan agamanya. Itulah taman-taman surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya di kehidupan akhirat, sebagaimana Allah menghendaki kita di malam hari ini memasuki taman-taman surganya yang ada di dunia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di malam hari yang berbahagia ini kita ingin sedikit membahas tentang salah satu program iblis, programnya syaitan. Kita harus mengetahui sepak terjangnya agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita tidak masuk dalam perangkap-perangkapnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, banyak manusia yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun saya, maka saya bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir kalau tidak mengetahui keburukan itu, maka aku akan terjerumus masuk ke dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Judul yang akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini temanya adalah takut miskin. Ada yang takut miskin di sini? Ada yang takut miskin? Alhamdulillah. Tidak ada ya? Atau ada tapi tak mau mengakui? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidak perlu buka kartu, cukup disimpan baik-baik. Ma'asyiral ahibba ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah ujian dengan perasaan takut yang menyelimuti jiwa mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, sampai pada akhir ayat. Dan kami akan menguji manusia dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, dan sedikitnya harta. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menguji kita dengan perasaan takut, dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan ujian berupa sedikitnya harta. Itulah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka ketika kita sedang dilanda dengan perasaan takut, apapun jenis takutnya, maka itu tidak lepas dari ujian yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran. Takut ini beragam. Ada yang takut nggak dapat jodoh, ada yang takut miskin, ada yang takut dipecat ketika dipanggil atasannya, ada yang takut dengan berbagai alasan. Takut ini, takut itu, takut ini. Bahkan ada yang takut istri. Siapa? Suami takut istri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, takut miskin ternyata itu adalah programnya iblis, programnya syaitan. Dan kita harus menyadari akan hal itu. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim bahwa di antara programnya syaitan adalah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan selalu menjanjikan kalian dengan kefakiran, membisikkan kalian dengan kefakiran, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia selalu mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kalian dengan ampunannya, menjanjikan kalian dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ahibati fillah, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata takut miskin itu merupakan
misi syaitan. Dia akan berusaha bagaimana kita ini memiliki perasaan dalam hati kita takut dengan kemiskinan. Karena apabila seseorang telah berhasil dibuat oleh syaitan takut dengan kefakiran dan kemiskinan, maka mereka akan terjatuh kepada keburukan yang begitu banyak. Bahkan Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan, "Laisa lisyaitani silahun lil insan mithlu khaufil faqr." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada senjata yang paling ampuh bagi syaitan untuk menggoda manusia seperti senjata takut menjadi miskin manusia itu. Tidak ada senjata yang paling ampuh bagi syaitan menggoda manusia dibandingkan bagaimana mereka berusaha agar manusia itu berhasil takut kepada kemiskinan. فَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ هَذَا الْخَوْفِ, karena apabila seseorang telah muncul dalam hatinya takut dengan kemiskinan, maka yang akan terjadi adalah batarul haqq, maka dia akan cenderung menolak kebenaran. Manusia ketika dia takut miskin, maka dia cenderung menolak kebenaran. Takut miskin, akhirnya dia berdusta, mengarang, tidak menerima kebenaran. Kenapa? Ada misi bagaimana dia mendapatkan harta. Karena dia takut dengan kemiskinan dan kefakiran, maka akhirnya dia menolak kebenaran, berdusta dan seterusnya. Wa takallama bil hawa, dan apabila rasa takut miskin telah bercokol dalam hati manusia, maka dia akan berbicara dengan hawa nafsunya. Wa dhanna bi rabbih dhanna saw, dan dia akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menerangkan kepada kita dampak buruk apabila seseorang telah berhasil digoda oleh syaitan dengan rasa takut akan kemiskinan. Mereka akan menolak kebenaran. Mereka akan berbicara dengan hawa nafsunya, dan dia akan berprasangka buruk kepada Tuhannya, Allahu Rabbul Alamin. Oleh karenanya ahibati fillah, takut miskin ini berbahaya apabila seseorang telah masuk dalam perangkap syaitan. Takut dengan kemiskinan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada dampak buruk yang telah disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran itu. Karena kefakiran ini terkadang membuat seseorang lupa dirinya, bahwa ada hak-hak yang harus dia tunaikan, ada kewajiban yang harus dia jalankan. Seseorang yang takut miskin, maka dia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Al-faqru wal ghina mihnatani min Allah Ta'ala. Kemiskinan dan kaya, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin, fakir, dan kaya, kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nampak siapa di antara mereka yang bersabar ketika fakir
dan siapa yang tampak orang yang bersyukur ketika dia kaya. Ketika dia fakir, diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan, akan tampak dia adalah orang yang bersabar atau tidak dengan ujian itu. Demikian halnya orang yang kaya, itu tak lepas dari ujian, karena kekayaan yang dimiliki oleh seseorang akan menunjukkan apakah dia bersyukur di atas nikmat itu atau tidak. Oleh sebab itu Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kefakiran. Wa yuhadzir min fitnatil ghina wal mal. Dan Nabi SAW juga mewaspadai dari sifat kaya dari harta. Karena dikhawatirkan orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan yang berlimpah, kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka kekuasaan dan harta yang berlimpah akan digunakan untuk melawan kebenaran. Nah, maka dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian. Banyak orang-orang yang berharta, dengan hartanya dia bisa membayar hukum. Dengan harta dia bisa membeli segala-galanya. Sehingga terkadang kecurangan-kecurangan itu bisa saja terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan duniawi. Demikian halnya seorang yang takut dengan kefakiran, karena takutnya dia kepada kemiskinan, akhirnya dia juga siap untuk melakukan apapun agar dia dibayar oleh orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadi suri tauladan untuk umat ini. Beliau adalah seseorang yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran itu melanda umatnya. Karena justru ada yang lebih Nabi khawatirkan menimpa umatnya, yaitu ketika mereka dilapangkan dengan dunia dengan selapang-lapangnya. Sebagian orang khawatir dengan kemiskinan, tetapi ternyata ada yang lebih Nabi waspadai. Ketika seseorang dilapangkan oleh Allah selapang-lapangnya dalam urusan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takuti menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika Allah melapangkan dunia untuk kalian selapang-lapangnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka dilapangkan dunianya oleh Allah, diberikan segalanya, dan mereka lupa diri, berpacu terus untuk memiliki dunia sebanyak-banyaknya, sehingga Allah membinasakan mereka. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Dan aku khawatir Allah akan membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu. Ketika kita khawatir dengan kemiskinan, ternyata Nabi SAW ada yang lebih beliau khawatirkan. Artinya apa? Artinya takut miskin, ujian. Ternyata kekayaan pun bisa juga menjadi ujian. Orang-orang yang miskin takut dengan kemiskinannya. Orang-orang yang kaya, mereka takut ya kekayaannya itu habis. Dan akan menjadi ujian bagi mereka dengan kekayaan itu. Karena mereka banyak yang binasa dengan kekayaannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika takut miskin, maka akan muncul sifat pelit dalam dirinya. Seseorang ketika takut dengan kefakiran,
takut dengan kemiskinan, maka yang akan muncul adalah sifat pelit. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki sifat pelit, mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan telah masuk dalam perangkap syaitan. Karena perasaan takut fakir dan takut miskin. Sekarang ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang apabila kita telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, bagi mereka yang akan berkurban, maka dia dikenakan ketentuan khusus. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambutnya dan bulunya bagi mereka yang akan berkurban. Poin yang akan kita sampaikan, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang ragu untuk berkurban di tahun ini? Mungkin di antara kita yang hadir masih ragu untuk berkurban di tahun ini. Masih tarik ulur, berkurbankah saya tahun ini atau tidak? Jangan sampai dia ragu untuk berkurban. Karena mengeluarkan harta menurut mereka untuk berkurban akan membuat mereka jatuh miskin. Dan itu adalah bisikan syaitan. Maka muncullah sifat pelit. Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Dia tidak mau berkurban. Oleh sebab itu, ahibati fillah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW itu berlindung dari sifat pelit. Karena Nabi SAW tahu bahwa sifat pelit itu adalah provokasinya syaitan. Syaitan yang memprovokasi manusia menjadi orang yang pelit karena takut miskin. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, apa yang membuat kita ragu untuk berkurban? Apakah benar berkurban itu membuat kita menjadi miskin? Sedangkan kita sering jajan dengan uang yang banyak. Banyak di antara mereka yang menyangka bahwa saya belum masuk kategori sanggup untuk berkurban. Tidak ada uangnya. Tetapi kalau dilihat, ternyata pengeluaran dia untuk jajan aja banyak. Berapa hari kita jajan setiap hari? Kalau kita mau mencoba untuk menghitung, ahibati fillah, cobalah kita mencoba untuk menghitung berapa pengeluaran kita, jajan kita setiap hari. Ada yang jajan sehari itu 10.000, ada yang jajan 20.000 setiap hari. Ngasih anaknya jajan pagi 5.000, sore 5.000. Yang punya 2 anak dikalikan 2, yang punya 3 anak dikalikan 3. Kalau seandainya dia sehari saja dia jajan 10.000, katakanlah 10.000, nggak usah banyak-banyak. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang jajan itu lebih dari 10.000 setiap harinya. Kalau dia jajan sehari 10.000, sebulan udah berapa? Sebulan sudah 300.000. Kalau sebulan 300.000, berarti 10 bulan 3 juta untuk jajan saja. Setahun 3.600.000. Jajan ya, bukan beli makanan pokok, jajan, beli ini yang mungkin enggak sifatnya pokok, jajan. Dia bisa. Bahkan saya pernah bertanya kepada orang yang merokok. Ya. Kemarin ada ujian
yang Allah berikan kepada kami. Kita naik mobil, tiba-tiba mobil kita ditabrak sama anak muda. Naik motor kencang ya, subhanallah. Akhirnya bemper mobil kita copot. Kemudian saya tanya, engkau kerjanya apa? Saya belum kerja, kata dia. Baru mau mulai kerja. Menjaga toko, karyawan di salah satu supermarket. Dia tampakkan ini buktinya, saya baru dapat seragam, baru akan masuk kerja besok. Ternyata ketika kita negosiasi gimana bagusnya kecelakaan ini, dia luangkan waktunya sesaat untuk mengambil rokoknya. Dia merokok. Saya bilang, Masya Allah, engkau tak sanggup ya untuk bayar kerusakan yang sekian dan sekian, tapi engkau ngerokok sanggup. Apakah engkau berkurban di tahun ini? Enggak, kata dia. Enggak bisa saya kurban. Kurban itu mahal, kata dia. 3 jutaan, 2 jutaan. Ya. Saya bilang, engkau merokok setiap hari berapa? Dia bilang, ya 3-4 batang sehari. Dirupiahkan berapa? Dirupiahkan sekitar 10.000 buat rokok setiap hari. 10.000, 3-4 batang kata dia. Kalau 10 hari berapa? 100.000. Sebulan 300.000. Berarti kalau 10 bulan sudah 3 juta. Engkau ngerokok sanggup sampai 3 juta. Berkurban yang sifatnya ibadah engkau tak sanggup. Maka dia berpikir ketika itu. Nah, muhabbati fillah, banyak di antara kita yang menyangka bahwa dirinya itu tidak sanggup untuk berkurban. Padahal kalau dilihat pengeluarannya, jajannya, itu subhanallah banyak yang dia keluarkan. Tetapi mengapa dia tidak sanggup? Apakah benar dia tidak sanggup? Ataukah sifat bakhil dan pelit yang telah menyelimuti jiwanya karena takut miskin? Ma'asyal ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan yang tidak mampu. Imam Abu Hanifah dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, ya, bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu dan yang tidak mampu. Ini cukup menarik ini. Ya, mengapa beliau sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu? Karena kata para ulama, banyak orang yang menganggap dirinya tidak mampu berkurban padahal dia mampu. Kalau ada kemauan, kalau ada niat, kalau ada tekad, dia bisa berkurban. Jajan saja dia sanggup mengeluarkan setiap harinya sekian dan sekian. Kenapa yang berkurban yang sifatnya untuk ibadah, yang itulah tujuan inti kita diciptakan oleh Allah, kenapa tidak sanggup? Untuk jajan yang sifatnya bukan ibadah, yang bukan pokok, prinsip, ya, bukan kebutuhan pokok, dia bisa mengeluarkan setiap harinya sekian, sekian, sekian. Kalau dikalkulasikan, dijumlahkan, bisa 3 juta lebih mungkin. Itu kalau jajannya sehari 10.000. Bagaimana mereka yang jajannya 20.000? Ya. Berarti 10 bulan 6 juta. Yang jajannya 25.000. Tinggal dikalkulasikan saja. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi yang mampu dan yang tidak mampu. Itu menutup celah mereka yang menganggap dirinya tidak sanggup berkurban.
Karena boleh jadi dia itu adalah orang yang sanggup, namun karena tekad dalam dirinya tidak ada, takut miskin yang menjadi penghalang dia berkurban. Sifat pelit dalam dirinya yang membuat dia tidak mau berkurban. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana takut miskin ini membuat seseorang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut miskin dia. Tidak mau dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berkorban itu adalah bukti tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim, perintahnya adalah menyembelih anaknya. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sendiri, anak kandungnya. Ya. Ini ujian yang sangat berat atau tidak? Ujian yang sangat berat. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim itu baru dikaruniakan anak bernama Ismail ketika umurnya 80 sekian tahun. Baru dikaruniakan anak pertama. Setelah sekian lama menanti kedatangan sang buah hati, baru Allah karuniakan anak. Ketika anak itu telah umur dewasa, datang perintah sembelih anak itu. Yang disembelih bukan hewan, anak. Kalau kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak kandungnya lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak akan sanggup menyembelih anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena perintah Allah adalah tanda kecintaan Nabi Ibrahim kepadanya dan kecintaannya kepada Allah lebih besar, maka ringan baginya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kecintaannya kepada anak lebih tinggi dan lebih besar, maka dia akan sulit menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan berkurban itu adalah bukti seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ringan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berat mengeluarkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah telah memberikan kita penglihatan yang sangat mahal harganya, penglihatan ini. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pendengaran, kaki yang berjalan, tangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban setahun sekali. Dia berpikir panjang. Padahal dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku cinta kepada Allah adalah orang yang ringan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seseorang yang mengaku cinta kepada orang yang dia kasihi. Bagaimana perlakuan kita kepada istri kita yang sangat kita cintai? Apa yang dia minta kita berikan. Apa yang dia minta kita berikan. Ya, itu bukti cinta. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar mengaku cinta kepadanya, apa yang Allah perintahkan akan kita lakukan, akan kita kerjakan. Maka berkorban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak kaum muslimin yang takut miskin, berpikir berkali-kali mau berkurban atau tidak, berkurban atau tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan menunda-nunda berkurban di tahun yang akan datang. Belum tentu ada jaminan kita bisa berkurban di tahun yang akan datang. Ini pesan yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin yang masih ragu berkurban atau tidak di tahun ini. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Nabiullah Ibrahim. Siapa yang sanggup menyembelih anak yang kita cintai? Oleh karenanya Nabi Ibrahim
disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa ujiannya adalah ujian yang nyata. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat nyata, berat. Ya, karena bukan menyembelih hewan, anak sendiri. Bagaimana kalau kita berada di posisi Nabi Ibrahim? Tetapi Nabi Ibrahim karena cintanya yang begitu dalam kepada Allah, dan Nabi Ibrahim yakin bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang sia-sia, tidak akan menyengsarakan hambanya Allah Azza wa Jal, maka Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan benar bahwa Allah menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor biri-biri dan domba. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkorbanlah sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Keluarkan harta itu di jalan Allah. Jangan takut miskin. Karena apapun yang kita infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat-lipat. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi tabungan kita di akhirat. Keluarkan harta itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kata Allah dalam surat Saba, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Allah akan menjaga harta kita. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan menjadi simpanan di akhirat nantinya. Adapun harta kita di bank, belum tentu itu menjadi milik kita. Oleh sebab itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, niatkan, tekadkan untuk berkurban di tahun ini. Dengan niat, insya Allah akan ada jalannya. Tekadkan, bagaimana seorang akan berkurban, niatnya tidak ada. Tekadnya tidak ada. Tetapi ketika seorang memiliki niat, maka akan ada jalan keluarnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikhawatirkan kita berat berkurban karena kecintaan kita kepada dunia yang begitu dalam. Kecintaan kita kepada dunia begitu dalam, sehingga kita tidak lebih mencintai Allah dibandingkan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditemukan oleh para sahabatnya tidur di atas anyaman pelepah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi SAW pernah tidur di atas anyaman pelepah kurma. Waqad athara fi janbihi. Ketika Nabi bangun dari tidurnya, terlihat bekas-bekas bercak-bercak ya di perut Nabi, ya. Seperti halnya orang yang tidur di atas tikar, ya, membekas, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'a, bagaimana sekiranya kami buatkan untukmu dipan-dipan yang engkau bisa nyaman tidur di atasnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarati thumma raha wa tarakaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Melainkan seperti halnya seorang yang sedang berkendara, melakukan perjalanan, kemudian dia beristirahat di sebatang pohon, kemudian dia akan tinggalkan pohon itu dan akan melanjutkan perjalanannya. Itulah aku dengan dunia, sesaat. Aku dengan dunia itu seperti itu. Seperti seorang yang berteduh di bawah pohon sebentar, setelah itu dia akan tinggalkan pohon itu. Itulah dunia. Sebentar akan kita tinggalkan dunia itu. Namun kita berjuang mati-matian untuk mencari dunia, lupa dengan misi tujuan kita yang sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita berniat untuk menjauh dari perangkap-perangkap syaitan. Karena takut miskin di antara sebab yang banyak membuat seseorang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, pada sesi yang kedua ini kita ingin mencoba mengenal apa cara kita membendung rasa takut dari kemiskinan, yang itu adalah perangkapnya syaitan. Yang pertama, kiat yang pertama adalah ats-tsiqatu fi wa'dillah wajtinabu wa'di syaitan. Kita harus lebih yakin dengan janji Allah dibandingkan dengan bisikan-bisikan janjinya syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran, tetapi Allah menjanjikan karunia-Nya. Kita perlu tahu ma'asyar muslimin bahwa setiap manusia yang telah terlahir ke dunia, mereka itu telah dituliskan oleh Allah rezekinya. Lantas mengapa mereka takut dengan kemiskinan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahadakum la yujma'u fi khalqi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma 40 yawman mithla dhalika 'alaqah thumma yakuna 40 yawman mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam bentuk janin dalam kandungan perut seorang ibu dalam beberapa fase. 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Kemudian 40 hari berikutnya dia seperti alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari berikutnya dia menjadi mudghah, segumpal daging. Ketika umurnya sudah 120 hari, maka Allah telah menetapkan untuknya 4 hal. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ketika umur janin 120 hari dalam perut sang ibu, Allah telah menetapkan untuknya 4. Yang pertama, Allah telah menetapkan rezekinya. Sebelum lahir, kita sudah ditulis rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikatbi rizqihi wa ajalih. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Belum lahir, sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah. Subhanallah. Wa amalihi. Sudah Allah tetapkan apa amal yang akan dia perbuat. Nanti dia profesinya apa, dan ditulis oleh Allah. Amalannya apa, dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun aw sa'id. Dan juga Allah telah menetapkan dia menjadi orang yang bahagia masuk ke surga atau sengsara masuk ke neraka. Sudah ditetapkan ketika umur dia 120 hari dalam janin seorang ibu. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu telah ditulis oleh Allah, kenapa kita takut miskin?
Maka upaya pertama bagaimana kita membuang jauh perasaan takut miskin ini, kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan membuang jauh-jauh bisikan-bisikan syaitan yang mempengaruhi keimanan seorang muslim. Fa'ajaban wallahi mimman yasma'u lin-nushil aduwil mubin wa yatruk wa'dar rahmanir rahim. Kenapa kita lebih yakin dengan bisikan syaitan takut miskin dibandingkan dengan janji Allah yang siap dengan memberikan karunia-Nya? Allah siap berjanji melimpahkan karunia dan rezekinya kepada kita. Kenapa kita lebih yakin dengan bisikan syaitan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ayat yang sudah kita baca tadi, Allah menyebutkan bahwa syaitan menjanjikan kefakiran untuk kalian, tetapi Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Kenapa kita lebih yakin dengan janji syaitan, takut dengan kemiskinan dibandingkan yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah kita harus lebih yakin dengan sang pencipta yang menciptakan kita dibandingkan musuh kita syaitan. Karena Allah telah berjanji akan memberikan ampunannya dan karunia-Nya. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, bagaimana kita selamat dari perasaan takut miskin ini? Al-isti'adzatu billah minal faqr. Berlindung kepada Allah dari kefakiran. Berdoa, berlindung kepada Allah dari kefakiran. Karena Allah yang menciptakan kefakiran, maka kita juga meminta kepada Allah perlindungan dari kefakiran itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ada yang tahu doanya? Hah? Apa doanya? Berlindung dari kefakiran. Na'am. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dalam redaksi hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan sedikitnya harta dan kehinaan. Biasanya orang kalau sudah sedikit hartanya itu dihinakan sama orang lain. Nabi SAW berlindung dari kefakiran, dari sedikitnya harta dan dari kehinaan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, jadi berlindung dari kefakiran. Sebagaimana Nabi SAW berlindung dari kefakiran. Al-isti'adzatu billahi minal faqr wal imanu bi anna al-ghani wal faqr biyadihi. Seseorang ketika dia berlindung kepada Allah dari kefakiran, maka keimanannya meyakini bahwa kekayaan dan kefakiran itu hanya ada di tangan Allah. Seseorang ketika berlindung kepada Allah dari kefakiran, maka keimanannya sedang meyakini bahwa kekayaan dan kefakiran itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mampu membuat seorang itu kaya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha. Allah itu mampu memberikan kekuasaan, kekayaan kepada seseorang. Sebagaimana Allah juga bisa menahan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki seseorang. Allah bisa menghinakan seseorang. Maka kalau kita ingin dijauhi dari kefakiran, maka minta kepada Allah, Nabi berlindung dari kefakiran. Karena hanya Allah lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang itu kaya dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu berkecukupan. Kemudian yang ketiga, di antara
usaha, bukan hanya dia berdoa meminta perlindungan dari kefakiran, dia juga boleh berdoa meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan untuk Anas bin Malik agar Allah berikan Anas bin Malik harta yang berlimpah. Boleh, tidak masalah. Ya Allah, berikan aku harta yang banyak, boleh, tidak masalah. Mintalah kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik, Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepada Anas bin Malik. Berikanlah anak keturunan yang banyak untuk Anas bin Malik. Dan berikanlah keberkahan dari semua apa yang engkau berikan untuknya. Lihat, Nabi mendoakan kekayaan untuk siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah kabulkan doa Nabi-Nya. Anas bin Malik disebutkan dalam riwayat, ya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau memiliki keturunan 100 anaknya dan cucunya. Sebelum beliau meninggal, beliau sudah memiliki anak cucu 100. Siapa yang sudah memiliki anak cucu 100 di sini? Ada? Subhanallah, itulah doanya Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyak hartanya. Wa waladahu, dan perbanyak anak keturunannya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah keberkahan dari semua apa yang kau berikan untuknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ketika kita berlindung dari kefakiran, di lain sisi kita meminta kekayaan kepada Allah, minta. Allah memiliki kekayaan yang sempurna. Tidak sulit bagi Allah memberikan kekayaan itu kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, ahibati fillah, usaha yang harus dia lakukan untuk menolak perasaan takut miskin adalah hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Memperbaiki nilai ketawakalan dirinya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah berjanji siapapun yang bergantung urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah siap untuk mencukupi kebutuhannya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dia. Bertawakal itu tidak lepas dari dua, usaha dan berdoa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan melimpahkan kepada kalian rezeki seperti Allah mengkaruniakan kepada seekor burung yang pergi di waktu pagi dalam kondisi perut yang kosong, pulang dalam kondisi perut yang kenyang di sore hari. Maka tawakal itu berpengaruh kepada rezeki, ya ikhwan. Keberkahan itu berpengaruh dari tawakalnya kita. Yakin bahwa Allah lah yang memberikan, namun harus diiringi dengan usaha. Jangan hanya berdoa. Saya sudah berdoa, Ustaz. Berdoa di rumah tapi gak pernah keluar rumah. Berusaha mencari. Keluar. Nabi mengatakan seperti halnya seekor burung yang keluar dari sangkarnya.
keluar dari tempat tinggalnya. Dia pergi di waktu pagi dalam kondisi perut yang kosong, pulang dalam kondisi perut yang kenyang, bahkan memberikan untuk anak-anaknya. Jadi harus ada usaha, bukan hanya berdoa saja. Itulah tawakal. Ma'asyal ahibba ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Karena rezeki itu akan Allah datangkan dari arah yang tidak pernah kita menyangkanya. Bahkan di langit itu kata Allah ada rezeki kita di sana. Di langit. Allah mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian. Apa yang Allah janjikan untuk kalian di situ ada. Nah, bukankah seorang petani dia berharap Allah turunkan hujan? Bagaimana kalau dia sulit mencari air? Nah, subhanallah. Ya. Jadi Allah katakan rezeki itu di mana? Di langit. Nah, Allah maha luas karunia-Nya ahibati fillah. Yang kelima, bagaimana cara kita menangkal perasaan takut miskin? An yardha biqada'illahi wa qadarih. Dia harus ridha dengan ketetapan Allah dan takdir. An yardha biqada'illahi wa qadarih wa yusallimu lahu taslima. Dia harus ridha dengan segala ketentuan dan ketetapan yang telah Allah gariskan. Dia ridha dengan takdir. Apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Allah telah menetapkan bahwa Allah akan menguji manusia dengan perasaan takut, lapar, sedikitnya harta, hilangnya jiwa yang kita cintai dengan kematian. Allah akan uji dengan buah-buahan yang rusak dimakan hama dan lain sebagainya. Itulah ketetapan bahwa kita hidup di tempat yang penuh dengan ujian. Kita hidup di dunia, tempatnya ujian. Kalau kita menyadari bahwa dunia tempatnya ujian, maka ini akan membuat kita mudah menerima keputusan takdir, ridha dan berlapang dada dengan segala kondisi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa kalian ya di muka bumi ini, apa yang menimpa kalian semuanya telah tercatat. Kita harus beriman di sini. Allah telah menetapkan itu dalam catatan takdir. Semuanya telah tertulis. Dan ketika kita beriman dengan ketentuan itu, tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tak menyesali seluruh apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berbangga diri dengan apa yang datang kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, perbaiki keimanan kita kepada takdir. Karena beriman kepada takdir, baik dan buruk, maka itu akan membuat kita tenang. Tidak akan gelisah, takut, miskin. Nah, namun kedangkalan kita kepada ilmu akan takdir, membuat kita selalu gelisah, takut dengan kemiskinan. Nanti kalau saya begini bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Padahal rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang keenam, al-yaqin bi anna rizqa biyadillah. Dia harus yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah. Ya. Afwan, yang berikutnya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Taib. Al-amal wa sa'yu li talabi rizq.
Ini masuk kepada poin sebelumnya juga ya. Beramal dan berusaha mencari rezeki. Itu dia tawakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah di permukaan bumi ini, di seluruh penjuru-penjuru ya negeri ini, wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Yang ke 7 atau yang ke 8? Yang ke 8. Baik. Al-hadharu minal kasal. Berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Islam memperingatkan kita dari sifat malas, bekerja, hanya mengandalkan meminta-minta. Ya. Islam memperingatkan kita agar jangan kita ini mengandalkan orang lain dengan meminta-minta. Karena Rasul SAW mengatakan, wa ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dan masih saja manusia itu meminta-minta, memelas-melas kepada manusia hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging di kepalanya. Inilah balasan orang yang selalu meminta-minta kepada manusia. Di hari kiamat wajahnya tidak ada dagingnya, lepas rontok semua dagingnya. Maka jangan meminta-minta. Dia harus berusaha. Ya. Kemudian ahibati fillah yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak sedekah dan berinfak. Dilawan takut miskin itu dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia takut miskin, maka dia akan menahan dirinya. Berat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus melawan arusnya dengan mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesungguhan, dipaksa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Mereka yang bersungguh-sungguh berjihad dengan memaksakan dirinya, mereka lah yang akan kami berikan kepada mereka petunjuk. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lihat apa kata Nabi SAW. Tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Bersedekahlah dikala engkau sehat, dikala engkau sedang pelit, dan ketika engkau dalam kondisi sedang takut kemiskinan dan kefakiran. Itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika engkau sedang sehat. Jangan udah mau meninggal baru wakafkan tanah itu. Udah kayaknya udah gak bisa lagi manfaatkan nih harta nih. Udah, baru dia niatkan. Itu sudah nilainya berbeda. Hah? Dalam kondisi kita sedang cinta kepada dunia, dalam kondisi kita sedang sehat, sedekah dikala itu besar pahalanya. Ya, dalam kondisi kita sedang pelit-pelitnya, itu yang harus kita lawan. Subhanallah. Dalam kondisi kita sedang takut miskin, sedekah dikala itu lebih besar pahalanya. Nah, karena dia berjuang melawan arus. Ya. Dalam kondisi dia sedang takut miskin, takhshal faqr, kata Nabi SAW. Dalam kondisi engkau bersedekah, takut miskin, dikala itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Wa ta'malul ghina. Dikala engkau sedang berharap kekayaan yang bertambah terus, dikala itulah sedekahmu yang paling luar biasa. Wala tumhil, jangan engkau tunda-tunda. Hatta idza balagatil hulqum, sehingga apabila nyawa sudah berada di kerongkongan,
qulta li fulan kadza, baru engkau mengatakan kepada si fulan, ini silahkan ambil, ini silahkan engkau berikan kepada si fulan, ini jangan tunggu hari itu. Wala tumhil, jangan ditunda-tunda, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi justru ketika kita sedang takut miskin, disitulah saatnya sedekah yang paling besar pahalanya. Ketika sedang ada keinginan untuk memperkaya diri, dikala itulah sedekah yang kita keluarkan pahalanya jauh lebih besar. Karena kita sedang melawan arus yang berlawanan. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ke-10. Al-iqtisadu fil ma'isyah. Ekonomis di dalam kehidupan. Ya. Wa adamul israf. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Fa'alal muslim an yaqtasida fil infaq. Seorang muslim itu kalau dia dalam kondisi yang memang sederhana, tidak usah besar-besar menginfakkannya. Jangan mubadzir, jangan berlebih-lebihan, ya. Namun penyakit orang sekarang ini sudah jelas kondisinya itu sulit, tetapi jajannya tidak bisa dia kendalikan. Nah, sudah jelas keuangannya sulit, tetap saja ya mengkedepankan keinginan dan hawa nafsunya. Maka tidak bisa dibiarkan seperti itu. Kalau dia takut kemiskinan, ya maka dia harus pandai-pandai mengendalikan keuangannya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Kalau dia bisa mengendalikan keuangan, tidak boros pengeluarannya, maka insya Allah itu akan membantu dia memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat. Nah, sama seperti berkurban tadi. Kalau dia mencoba untuk mengendalikan uang jajannya, ya, karena dia menargetkan kurban di tahun ini, maka insya Allah dia bisa membeli hewan kurban itu. Namun karena dia tidak pandai mengendalikan pengeluaran, ya, hawa nafsunya selalu diperturutkan, maka disitulah dia akan berat untuk menyisihkan hartanya dalam rangka berkurban. Kemudian ahibati fillah, yang berikutnya adalah bersyukur. Pandai-pandailah untuk bersyukur di atas nikmat. Karena dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bersyukur dengan yang sedikit, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki itu kepada hambanya. Kemudian ahibati fillah, wa min wasail himayati minal faqr, di antara sarana yang bisa dia lakukan adalah memperbanyak berzikir dan beristighfar. Karena dengan memperbanyak zikir dan beristighfar, Allah berjanji akan melimpahkan kepadanya air hujan dari langit, dan Allah akan memberikan harta yang berlimpah, anak keturunan yang banyak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, perbanyaklah beristighfar, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Allah akan berikan kepada kalian harta yang berlimpah dan anak-anak keturunan. Ini diantara dakwahnya Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah siap untuk memberikan harta yang berlimpah ketika mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir.
dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, kun wari'an takun min a'badin nas warda bima qasamallah laka takun min aghnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau orang yang senantiasa wara' dan jadilah engkau orang yang kuat di dalam beribadah, dan jadilah engkau orang yang senantiasa ridha dengan apa yang Allah bagikan dari rezeki, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Ahibati fillah, laisal ghina an kathratil ardi wal mal. Kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya harta dan kehormatan, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah hati yang selalu merasa cukup. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana bertanya di luar tema, bagaimana cara berdoa di dalam salat? Memuji Allah dulu lalu bersalawat, mohon dicontohkan Ustaz. Baik. Berdoa di antara adabnya adalah memberikan pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya kita bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Setelah itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, baru dia meminta kepada Allah Tabaraka wa taala apa yang ingin dia minta. Namun di dalam salat maka tidak perlu dia memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus memberikan pujian, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Ya, cukup dia berdoa langsung setelah dia membaca zikir yang wajib di dalam salat. Karena zikir yang wajib di dalam salat sudah berisi pujian kepada Allah. Sebagaimana seseorang ketika ingin berdoa di kala sujudnya, bukankah dia membaca yang wajib dulu, berzikir dengan zikir yang disyariatkan, subhana rabbiyal a'la misalnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang maha tinggi, ya, dan tidak perlu dia bersalawat sebagaimana dia berdoa di luar salat. Karena Nabi SAW langsung mengatakan perbanyaklah doa, sehingga tidak perlu dia memberikan pujian. Karena zikir yang wajib dalam salat sudah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dia langsung berdoa meminta di dalam sujudnya setelah dia berzikir yang wajib. Kemudian diperbolehkan baginya untuk berdoa di penghujung salatnya setelah tasyahud, baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang terakhir. Ini di antara dua tempat yang seseorang di dalam salatnya boleh memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sampai di sini ma'asyiral muslimin pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.